I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go, go, go with the flow back then till I touch my toes. I don't wanna roll, roll, roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kelompok saya akan menjelaskan mengenai organogenesis dan perkembangan awal pada ikan Corydoras panda. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu organogenesis. Jadi, organogenesis merupakan proses pembentukan dari berbagai organ yang terjadi secara berturut-turut. Misalnya, ada susunan saraf, mata, ginjal, organ, usus, linea lateralis, jantung, aorta, insang, dan lipatan sirip. Nah, berbagai organ tersebut itu terbentuk dari berbagai bakal organ yang terjadi pada saat masa gastrulasi. Nah, sel-sel dari bakal organ tersebut berkembang secara lebih jelas pada saat organogenesis. Untuk organ-organ seperti jantung, ginjal, aorta, sirip dada itu terbentuk dari jaringan mesoderm, sedangkan usus itu terbentuk dari jaringan endoderm. Kemudian untuk insang, linea lateralis, dan sirip dada itu terbentuk dari jaringan ektoderm. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai karakteristik dari ikan Corydoras panda itu sendiri. Jadi, Corydoras merupakan salah satu genus ikan hias pada perairan Amazon yang ada di Amerika Selatan. Nah, ikan ini itu merupakan banyak diminati karena unik bentuknya. Nah, salah satu spesies dari genus Corydoras ini merupakan Corydoras panda yang memiliki karakteristik matanya itu ada garis pada mata dan spot hitam pada pangkal ekornya. Oke, sekarang kita ke metodenya ya teman-teman. Gimana sih caranya biar kita bisa ngamatin organogenesis di ikan Corydoras panda ini? Yang pertama kita siapin adalah induknya. Induk ini yang dipakai di penelitian ini ukurannya sekitar 4 cm. Antara jantan dan betina dipelihara di akuarium yang berbeda. Terus mereka nih dikasih makan cacing sutra 2 kali sehari sampai gonad di induknya itu matang. Terus ciri-ciri gonad yang udah matang tuh gimana tuh? Lubang genitalnya itu warnanya putih, terus perutnya juga membesar. Terus nih, biar kita bisa dapat anakannya yang mau diamatin organogenesisnya, kita harus memijahkan indukan-indukan ini. Ciri-ciri induk yang udah bisa berpijah itu, ya perutnya tambah besar lagi karena ada sel telur di situ. Terus habis itu bisa kita pijahin deh. Pemijahannya itu dilakukan secara massal. Jadi di satu akuarium ada jantan dan betina dengan perbandingan 1:2 sampai 1:4. Terus nih, induk yang udah siap bertelur dipindahin lagi teman-teman ke akuarium yang lain yang ada kakabannya. Kakaban itu apa? Kakaban itu substrat telur. Nah, terus nih, ikan itu akan memijah mulai pukul 6.30 sampai 7.30 pagi teman-teman. Terus habis itu telur yang udah dibuahi dipindahin lagi beserta kakabannya. Terus dipindahin ke akuarium yang ada sistem aerasinya gitu. Di akuarium itu telurnya ditetaskan ya teman-teman. Terus tuh selama telur ditetaskan, di situ itu ada metilen blue-nya. Jadi sebelum telur dimasukin itu udah ada metilen blue-nya. Biar apa? Biar nggak ada jamur. Terus nih, kita bisa melakukan pengamatan. Pengamatannya itu, yang pertama, kita lakukan dengan mengambil telur yang ada di kakaban. Terus kita taruh di cawan Petri, kita amati pakai mikroskop. Pengamatannya itu mulai dari fase organogenesis, karena kita mengamati fase organogenesis. Sampai kapan? Sampai telurnya ini netes jadi larva yang umurnya 7 hari. Nah, selama itu tuh, gambar diambil buat dokumentasi dan juga biar bisa analisis lebih teliti lagi gitu ya. Terus tuh dicatat juga waktu yang diperlukan selama proses-proses. Gitu teman-teman metodenya. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana
metodenya, mari kita bahas tentang pembentukan awal organ pada ikan Conidoras. Yang pertama, perkembangan awal organogenesis pada ikan Corydoras mulai terjadi pada jam kelima setelah fertilisasi. Pada awal pengamatan ini, kuning telur masih terlihat jelas. Dan di sini sudah mulai terbentuk kepala, mata, notochord, dan somit yang terlihat masih transparan. Kemudian pada jam ke-11 mulai terlihat jantung dengan warna merah dan berdetak, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya badan. Nah, kemudian bentuk tubuh semakin jelas pada jam ke-28, yaitu muncul ekor dan pigmen hitam pada bagian punggung serta terbentuknya tengkorak kepala. Kemudian pada jam ke-43 cangkang telur mulai pecah, dan 2 jam setelahnya yaitu pada jam ke-45 sungut dan ekor tampak mulai keluar. Setelah memasuki jam ke-49, cangkang terlihat sangat lunak dan rongga perivitelin tidak nampak lagi. Pada saat cangkang telur pecah, pergerakan embrio semakin aktif sehingga pada jam ke-51 embrio berusaha mengeluarkan bagian ekornya sampai keluar secara sempurna, namun kepala dan badannya masih berada di dalam telur. Jadi, proses inkubasi telur Corydoras panda pada penelitian ini berlangsung selama 51 jam. Jadi, tadi kan udah dijelasin tentang perkembangan organogenesis pada Corydoras. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan nih mengenai perkembangan larva Corydoras panda selama 7 hari. Penasaran kan? Check it out! Nah, selanjutnya itu perkembangan organ dan tingkah laku larva Corydoras panda selama 7 hari. Untuk hari pertama dapat dilihat organnya itu sudah ada sungut 1 pasang, sirip pektoral berbentuk bulat dan besar, sirip dorsal, kaudal, anal, dan ventral menyatu. Nah, untuk tingkah laku larvanya itu bergerak aktif dan cenderung berada di dasar akuarium. Nah, pada umur kedua atau hari kedua dapat dilihat sungut 2 pasang, tutup insang terlihat jelas dan bergerak, tulang sirip pektoral dan kaudal terlihat jelas, sirip dorsal, kaudal, anal, dan ventral bertambah lebar, perebaran darahnya dapat terlihat jelas, usus tampak seperti tabung lurus dan transparan. Nah, untuk tingkah laku larvanya pada hari kedua itu berkumpul di sudut akuarium, berenang aktif, peka terhadap kejutan dari luar. Nah, pada hari ketiga dapat dilihat bahwa pigmen mata ikan Corydoras itu semakin hitam. Terus untuk ususnya itu bertambah panjang dan sudah terbuka. Bentuk kepala semakin lebar, jantung terlihat jelas dan seperti pada rongga khusus, mulai diberi pakan artemia. Untuk tingkah lakunya sendiri, larva tersebut sudah aktif menangkap pakan dan mulai menyebar pada tempat-tempat pemberian pakan. Pada hari keempat dapat dilihat bahwa bentuk usus mulai tak beraturan, sungut mulai timbul gerigi-gerigi kecil, tulang sirip kaudal semakin jelas, dan segmen tulang belakang sudah terlihat jelas. Untuk tingkah laku larvanya sendiri tidak berkumpul di sudut akuarium dan sudah mulai menyebar pada dasar akuarium. Pada hari kelima perkembangan larva ikan Corydoras dapat dilihat kuning telurnya itu udah nggak terlihat, terus rongga tubuh sudah terlihat, warna mata sudah hitam pekat dan sungutnya itu lebih panjang. Sedangkan untuk tingkah lakunya itu berenang sangat aktif dan cepat. Pada hari ke-6 dapat dilihat terdapat bintik hitam pada bagian perut, sirip pektoral semakin banyak terdapat tulang sirip dan usus semakin memadat. Untuk tingkah laku larvanya sama seperti sebelumnya, yaitu berenang sangat aktif dan cepat. Pada hari ke-7, organ larva ikan Corydoras dapat dilihat perkembangan organnya itu
tulang sirip kaudalnya semakin kokoh, pigmen warna semakin jelas, dan pada hari ke-7 ini sudah diberi cacing sutra yang halus. Untuk tingkah lakunya sendiri, berenang sangat aktif dan cepat. Gitu teman-teman. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kualitas air selama penelitian. Yang pertama, suhu air pada wadah pemijahan dan penetasan ikan Corydoros panda cenderung sama, yaitu berkisar pada suhu air 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Kemudian, kandungan oksigen yang tersedia pada kedua wadah cukup tinggi sehingga dapat menunjang kehidupan dan pertumbuhan ikan Corydoras panda. Nah, yang ketiga, nilai pH yang tidak terlalu jauh berbeda, yaitu berada pada kisaran netral, sehingga pH netral ini tidak akan berpengaruh terhadap pemijahan dan pemeliharaan ikan tersebut. Kemudian yang keempat, perbedaan yang tinggi antara wadah pemijahan dan penetasan terjadi pada parameter alkalinitas. Alkalinitas perairan dipengaruhi oleh kemampuan perairan dalam mengikat asam ion H+, begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan hasil penelitian ikan Corydoras panda, yaitu masa inkubasi telur ikan Corydoras panda berlangsung selama sekitar 51 jam setelah pembuahan, dengan proses oogenesis selama 46 jam begitu. Kemudian penetasan telur pada penelitian ini mencapai 9,75%. Masa pra larva ikan Corydoras panda berakhir selama ikan berusia 5 hari, yang ditandai dengan habisnya kuning telur. Kemudian laju pertumbuhan mutlak ikan yang dipelihara selama 7 hari mencapai 2,12 mm. Ya, sekian dari penjelasan mengenai presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.